Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putu Tika dengan NPM 2478259 dari kelas dari 4B. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan video presentasi untuk mata kuliah manajemen proyek TI. Di sini yaitu ide yang saya ambil adalah blueprint digital untuk kota bersih, sistem deteksi dan pemetaan sampah berbasis AI. Nah, jadi pendekatan yang saya gunakan pada tugas UTS kali ini yaitu agile atau iteratif dengan estimasi pengerjaan 3 sampai 5 bulan. Nah, bidangnya di sini tuh ada di persimpangan antara lingkungan dan kecerdasan buatan. Oke, kita langsung masuk aja ke slide yang pertama. Di sini kita bakal bahas masalahnya terlebih dahulu. Nah, di slide ini kita bisa lihat ada dua kolom. Yang kiri itu kondisi sekarang, kemudian kolom yang sebelah kanan itu yang kita tawarkan atau solusi yang kita tawarkan. Nah, sekarang ini deteksi sampah itu kan masih manual dan lambat banget. Kalau di dunia nyata sih petugasnya itu baru bergerak kalau ada laporan dari warga. Yang seringnya laporannya itu baru masuk pas sampahnya itu udah numpuk berhari-hari. Kemudian nggak ada juga peta terpusat. Jadi prioritas pembersihannya itu masih nggak jelas. Kemudian petugasnya itu mau mulai dari mana juga bingung. Nah, dan karena datanya itu subjektif, jadinya itu susah banget buat pimpinan dinasnya itu mengukur kinerja petugas secara objektif. Nah, di sini ide yang saya eh, tawarkan di sini itu tuh hadir untuk menggeser paradigma ini. Jadi dari reaktif menjadi proaktif. Karena di sini tuh solusi yang pertama di sini saya ada solusi yang dimana ada kamera plus AI. Nah, kamera plus AI ini tuh bakal deteksi sampah otomatis 24/7 atau 24 jam selama 1 minggu secara konstan. Nah, koordinatnya kemudian langsung tampil di dashboard pemetaan atau JIS secara real time, GIS ya. Dan sistem laporannya itu instan karena berbasis bukti data. Jadi intinya kita tuh nggak mau nunggu laporan dulu baru bergerak bersihin sampahnya karena sistemnya duluan yang bakal tahu. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Di sini ada yang namanya value delivery system. Di slide ini kita masuk ke konsep yang ada di buku PMBOK ya. Di sini yang namanya tuh value delivery system. Di sini tuh kita bakal fokus ke nilai apa yang benar-benar dirasakan orang dari ide yang kita akan kembangkan ini. Nah, kalau kita lihat alurnya di PPT ini tuh ada 4. Yang pertama tuh ada output, kemudian ada outcome, kemudian ada benefit, dan juga ada value. Nah, outputnya di sini tuh kita bisa lihat mode AI deteksi sampah dan seperti peta interaktif sistem notifikasi otomatis. Nah, ini tuh adalah hasil fisik dari proyek yang bakal kita kembangkan, yaitu model AI yang bakal ngedeteksi sampah, kemudian ada dashboard peta interaktifnya, dan juga bakal ada sistem notifikasi otomatis. Sebenarnya kalau sampahnya numpuk di suatu tempat itu bakal ada notifikasi otomatisnya. Jadi ntar dari kamera itu dia bisa deteksi. Kemudian dari outcome-nya di sini kita bisa lihat eh, dari output yang kita bakal apa sih namanya? Yang bakal kita terapin tadi di sini outcome-nya itu ada titik sampah liar terdeteksi lebih cepat dan lebih akurat tanpa menunggu laporan warga. Nah, dari atur itu dampaknya adalah titik sampahnya itu terdeteksi jauh lebih cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga di sini tuh ada manfaat. Manfaatnya lingkungan itu bakal jadi lebih bersih dan dinas kebersihan itu bisa ambil kebijakan berdasarkan data yang real, bukan cuman data yang bohongan atau data asumsi gitu kan. Kemudian yang terakhir di sini ada value atau nilai akhir. Sini value-nya tuh kita tuh bisa bicara soal efisiensi anggaran pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi proyek ini tuh bukan cuma soal penerapan codingnya gitu ya. Jadi, tapi di sini juga ada dampak nyatanya. Di sini tuh ada peningkatan efisiensi dinas kebersihan dan terwujudnya masyarakat perkotaan yang lebih sejahtera dan sehat. Oke, kemudian yang ke masuk ke slide keempat, di sini tuh ada yang namanya titik awal otorisasi dan parameter project atau project charter ya. Nah,
Di sini di project chapter, ini tuh simpelnya tuh kayak surat izin resmi supaya proyeknya itu bisa jalan dan diakui secara sah. Nah, isinya itu tuh mencakup 4 elemen. Yang pertama ada identitas dan tujuan. Di sini identitas dan tujuannya itu yaitu membangun sistem otomatis deteksi sampah liar menggunakan kamera dan AI. Kemudian dipetakan secara real time untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi dari identitas dan tujuan ini, kita tuh mau bangun sistem otomatis deteksi sampah liar pakai kamera dan AI yang dipetakan secara real time. Kemudian di sini ada stakeholders. Stakeholdersnya di sini tuh ada komunitas lingkungan, dinas kebersihan kota, warga sekitar, project manager, pemilik proyek atau mahasiswa. Nah, di sini kita tuh mengidentifikasikan siapa aja yang terlibat. Di sini tuh ada ya orang-orang sekitarnya lah gitu, yang berperan sebagai project manager. Ya, apa yang berperan sebagai project manajernya itu saya sendiri gitu. Kemudian di sini ada constraint dan anggaran. Jadi estimasinya itu di sini tuh 5 juta sampai 15 juta untuk hardware kamera dan server. Durasi targetnya itu selama 4 bulan gitu. Kemudian asumsi utamanya di sini tuh kita berasumsi koneksi internetnya di lapangan itu stabil dan dataset gambar sampah lokalnya itu cukup banyak untuk di training dan kita dapat izin buat pasang kamera di titik publik. Oke, kita lanjut ke eh, slide yang selanjutnya ya. Di sini tuh yaitu kanvas batasan ruang lingkup atau scope boundaries. Di sini tuh kita bakal melihat kunci apa aja yang bakal kita kerjakan atau yang in scope dan apa aja yang tidak kita boleh sentuh atau excluded yang di luar scope untuk menghindari skor creep atau permintaan fitur liar. Nah, di dalam scope ini ada kamera AI dengan akurasi minimal 80%, peta GIS real time, dashboard laporan, sistem notifikasi instan, kurang dari 5 menit, dan histori data selama 30 hari. Nah, di luar scope, kita tuh tegaskan bahwa kita tuh tidak mengurus pengelolaan fisik sampahnya, tidak integrasi ke sistem pusat nasional, tidak bikin aplikasi mobile itu buat publik, dan tidak melakukan analisis kimia jenis material sampahnya. Jadi fokus utama dari proyeknya itu kita tuh cuma murni di deteksi dan pelaporan aja. Oke, lanjut ke step lagi slide selanjutnya. Di sini kita bakal ngelihat cara kerja sistemnya secara teknis lewat siklus yang ada 6 langkah di sini. Di sini yang pertama itu ada capture. Ya, capture itulah kamera atau kalau dari perangkat IoT biasanya Raspberry Pi atau kamera IP gitu ya yang bisa merekam visual jalan. Kemudian yang kedua ada detect. Detect ini tuh model AI-nya bakal memindai dan mengklasifikasi objek sampah. Kemudian di sini ada report. Reportnya itu bakal mengirimkan data secara instan via API ke database-nya, Fast API dan juga PostgreSQL. Kemudian yang keempat sini ada map. Mapnya itu sebagai dashboard yang secara visual menggunakan leaflet.js atau react.js supaya lebih mudah dibantau nantinya. Kemudian yang kelima ada alert atau sistem trigger peringatan otomatis ke petugas lewat Twilio atau WhatsApp API ya. Jadi ntar dia tuh bisa otomatis kirimin lewat WhatsApp atau Twilio karena di sini kita koneksikan API-nya. Kemudian yang terakhir di sini ada action. Actionnya itu ya petugasnya meluncur ke lokasi sesuai titik GPS yang sudah akurat. Jadi nggak ada lagi tuh petugas yang keliling-keliling tanpa arah cuma nyari-nyariin sampah doang. Karena di sini kan kita udah deteksi sampahnya terlebih dahulu. Gitu. Oke, kita masuk ke slide ke Work Breakdown Structure atau WBS, yaitu alur pengembangan sistem. Nah, tadi kalau kita lihat cara kerjanya, sekarang kita lihat rencana pengembangannya lewat WBS. Di sini kita pecah proyeknya ini menjadi 5 struktur, 5 fase ya, berstruktur. Yang pertama di sini ada fase riset.
Nah, di fase riset di sini tuh kita bakal menganalisis kebutuhan lewat wawancara dinas kebersihan dan desain arsitektur hardware. Nah, yang kedua ada fase AI, yaitu persiapan dataset, labeling, dan argumentasi gambar. Kemudian ada fase 3 yaitu back end. Di sini kita bakal membangun database skema dan mengintegrasikan API untuk sistem notifikasinya. Kemudian di step keempat di sini ada dashboard. Nah, di dashboard ini kita bakal mengimplementasikan front end pada peta GIS dan uji sinkronisasi data agar apa yang dilihat di peta itu sesuai dengan di lapangan. Kemudian yang terakhir di sini ada testing dan deployment. Di sini tuh kita bakal quality assurance atau cek kualitasnya. Kemudian kita bakal memasang kamera live dan juga memonitoring secara berkala. Oke, lanjut di sini di slide manajemen jadwal dan estimasi titik atau PERT. Nah, tadi kan kita udah masuk ke WBS. Udah kita buat WBS secara rapi. Nah, setelah itu kita bakal susun jadwalnya pakai metode PERT atau Three Point Estimation. eh kita di sini metodenya itu lebih jujur karena kita hitung tiga kemungkinan. Yang pertama tuh ada optimis, kemungkinan besar, dan pesimis. Lalu kita ambil rata-ratanya. Jadi hasilnya nanti tuh total durasinya kurang lebih 15,4 minggu atau sekitar 4 bulan. Nah, di bulan pertama di sini tuh ada riset dan desain selama 3 minggu. Kemudian di bulan kedua di sini tuh ada pengembangan AI dan back-end selama 5 minggu. Karena di sini fasenya itu paling berat ya, jadi dia makan waktu paling banyak. Kemudian di bulan ketiga di sini itu ada pengembangan dashboard dan UAT internal selama 4 minggu. Nah, bulan keempat nanti kita bakal testing akhir dan deployment selama 3 minggu. Di sini tuh ada ketergantungan finish to start-nya dengan integrasi backend-nya. Jadi kita tuh nggak bisa bangun dashboard misalnya kalau sistem backend database-nya itu belum siap. Gitu. Oke, lanjut. Sini kita bakal ngebahas uh, performance domains atau 8 domain kinerja proyek. Nah, 8 domain kinerja proyek ini tuh bisa dibilang kayak otak dari proyek kita. Jadi kita tuh bakal ngenalin 8 domain kerja yang semuanya bakal diterapkan nanti di proyek kita. Jadi kita bisa lihat yang pertama itu ada stakeholder dan tim. Stakeholder dan tim ini tuh fokus ke komunikasi rutin dan penentuan peran engineer. Nah, dev approach kita tuh pakai agile dengan sprint 2 mingguan supaya kalau ada masalah kita tuh bisa langsung perbaiki di sprint berikutnya. Kemudian ada planning dan project work. Fungsinya itu untuk mengelola BBS, jadwal baseline, dan koordinasi harian. Kemudian ada delivery dan measurement. Kita tuh bakal memvalidasi model AI lewat UAT dan mantau KPI seperti SPI dan CPI. SPI itu Schedule Performance Index dan CPI itu Cost Performance Index. Fungsinya itu untuk memastikan proyek nggak telat dan nggak boros. Kemudian terakhir ada uncertainty, yaitu rencana mitigasi buat risiko-risiko yang nggak terduga. Oke, di sini kita masuk ke matriks risiko dan mitigasi ya. Sini tuh kita bakal ngebahas soal ketidakpastiannya karena kita tuh sudah petakan risiko pada risk matrixnya di sini. Yang sumbu horizontal itu dampak, yang vertikal itu probabilitasnya. Nah, di resiko A yang atau kritis ya, akurasinya AI itu di bawah 80%. Solusinya itu kita bisa nambah dataset lewat argumentasi gambar dan fine tuning model. Nah, kalau di resiko B dan C-nya itu tinggi. Hardware-nya tuh rusak di lapangan atau dev-nya telat. Mitigasinya stok kamera cadangan dan buffer waktunya itu 10% di timeline. Kemudian resiko D, itu tuh sedang ya dia. Di sini tuh mitigasinya tuh scope creep atau internet itu mati. Nah, kita tuh bisa kunci baseline fitur itu lewat change control board dan pasang sistem edge computing biar kameranya tetap bisa proses data meskipun internetnya putus sementara gitu. Mitigasinya.
Oke, kita lanjut ke KPI Key Performance. Nah, di sini tuh kita bakal ngebahas gimana caranya kita tahu proyek ini sukses. Nah, di sini tuh kita bakal ukur lewat KPI di tiga kategori. Yang pertama ada kinerja teknis, kemudian kinerja manajemen, dan juga ada kinerja pengguna. Nah, di kinerja teknis ini, akurasinya itu, akurasi deteksi AI-nya itu wajib 8, apa sih, lebih besar atau sama dengan 80%. Dan uptime sistemnya itu eh, lebih besar dari 95%. Kemudian di kinerja manajemen, SPN dan CP-nya itu harus lebih besar dari 0,9%. Kalau di bawah itu berarti proyek kita tuh tergolong nggak sehat secara waktu atau biaya. Kemudian yang terakhir di sini tuh ada kinerja pengguna. Notifikasinya itu sekiranya kurang dari 5 menit setelah sampel terdeteksi dan keputusan petugasnya itu atau UAT-nya itu harus di atas 80%. Gitu. Oke, kita lanjut ke yang pencapaian proyek dan potensi skalabilitas. Nah, di yang terakhir ini, nah, di slide terakhir ini, kita tuh bakal menganalisis proyek kita karena potensi skalabilitasnya itu besar banget. Bisa diintegrasikan ke sistem e-government kota, dikembangkan jadi aplikasi pelaporan warga, bahkan bisa bikin analisis prediktif buat nentuin kapan sampah bakal menumpuk di satu lokasi. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.